Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabipun. Ya, Sebelumnya kami hormati Ibu dosen, Ibu Yuni Siska, dan rekan-rekan sekalian. Baik, perkenalkan kami dari PPLPG SMA 15 Kota Lampung yang beranggotakan Anis Maisaro, Kurniasari, Dewi Kartika, Dwi Susiana, Fadil Al-Fadli, dan saya Dwi Alfiansa. Baik, untuk meringkas waktu kita masuk ke poin pertama tentang Social Emotional Learning atau SEL. Baik, sebelum itu disclaimer bahwa di SMA 15 kami belum masuk ke dalam kelas, melainkan kami hanya menggantikan guru piket dan juga guru mata pelajaran. Namun tidak memungkiri kami mendapatkan informasi di dalam sebuah kelas, yakni permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Di antaranya permasalahan yang kami angkat dalam kelompok ini yaitu tentang benar sekali. Begini ya. Saya melanjutkan dari saudara Dwi tadi bahwasanya benar kita belum mendapat kelas, namun tidak menarik juga bahwasanya kita sudah beberapa kali masuk untuk menggantikan guru, memberikan tugas maupun pengawas ujian. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi diantaranya adalah yang pertama adalah siswa yang berperilaku kurang sopan santun dan empati kepada guru dan lingkungan, bersikap acuh ketika sedang ada guru di dalam kelas, ketika ditegur menjawab dan mengabaikan tugas. Kalau saya sendiri yang mengalami itu adalah kelas 12. Jadi waktu saya mengawas ujian, dia tidur, saya bangun, saya digebrak. Seperti itu. Nah, solusinya adalah yang pertama itu manajemen emosi. Kedua, melakukan pendekatan atau saya terapkan ya. Saya mengajak siswa untuk berdiskusi tatap mata, membuat kesepakatan bersama, kamu maunya apa? Seperti itu. Tiga, mengomunikasikan perilaku tersebut dengan beberapa mitra terkait seperti kalau kami ya guru dan orang tua. Kalau kami guru saja, belum sampai ke orang tua. Ya, selanjutnya materinya disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Saya ingin melanjutkan, saya Dewi Kartika. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, keterampilan yang mendesak adalah kesadaran sosial atau social awareness, yaitu sopan santun, etika dalam berperilaku, serta empati terhadap teman dan guru. Ketika kami menggantikan guru, ditemukan beberapa siswa itu yang masih perlu dibiasakan untuk berbicara dengan baik dan menghargai guru, karena ketika pembelajaran banyak dari siswa itu yang masih ngobrol, berjalan-jalan, atau bahkan ada yang liburan di belakang kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan untuk memodifikasi rutinitas kelas tersebut yang pertama dapat membiasakan siswa untuk mengucap salam. Nah, hal ini bukan sekedar formalitas, melainkan cara untuk membangun kesadaran sosial. Kemudian yang kedua dapat menyapa guru atau teman. Nah, menyapa menciptakan koneksi emosional yang hangat. Hal ini membantu mencairkan suasana di kelas. Kemudian yang ketiga, melakukan refleksi singkat tentang pentingnya menghargai. Nah, refleksi ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran agar anak-anak tuh menyadari bahwa pentingnya untuk saling menghargai. Selanjutnya, untuk menghadapi situasi sulit di kelas dapat diatasi dengan regulasi emosi. Regulasi emosi dengan cara berdiskusi atau memberikan contoh yang baik. Jadi dalam regulasi emosi itu tidak hanya tentang menahan diri, melainkan tentang kecerdasan mengelola perasaan demi tercapainya proses belajar yang optimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Budinya. Baik, jadi di sini ada beberapa mitra yang akan kami libatkan ke depannya. Jika tadi rekan saya sudah mengatakan bahwa dalam permasalahan kami ini kami sudah melibatkan guru, maka di sini ke depannya kami akan melibatkan orang tua dan rekan sejawat juga. Yang pertama, orang tua. Kenapa orang tua harus dilibatkan? Karena dalam proses penanaman nilai sopan santun, etika dan empati ini, selain guru, itu orang tua juga berperan penting karena anak juga
paling banyak waktunya itu di rumah ya. Jadi pembiasaan tersebut tidak hanya akan dilakukan di sekolah, tapi juga harus dilakukan di rumah. Nah, selanjutnya untuk rekan sejawat atau rekan sebaya itu berperan sebagai pembatas atau tuntunan, karena antara guru, orang tua, dan rekan sejawat itu mayoritas murid malah lebih nyaman itu dengan rekan sejawatnya gitu. Murid seringkali lebih takut kehilangan pengakuan dari teman-temannya daripada dukungan guru atau orang tuanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari pemaparan rekan-rekan dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan poin-poin yang tadi disampaikan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam memperbaiki etika dan sopan santun murid tidak bisa dilakukan secara instan atau sekedar melalui materi di kelas, melainkan membutuhkan strategi pembiasaan nilai kebaikan yang dilakukan secara berulang. Karakter yang kuat adalah hasil dari konsistensi dan tumbuhnya kesadaran diri yang hanya bisa terbentuk jika orang dewasa di sekitar murid itu mampu menjadi teladan atau sebagai contoh bagi mereka. Nah, keberhasilan pendidikan karakter ini sangat bergantung pada seberapa kuat peran orang tua, guru, teman itu untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kompak dan sinergi yang harmonis dengan berbagai mitra terkait agar nilai-nilai sopan santun dalam kehidupan sehari-hari tetap terjaga. Iya, baik. Tadi sudah dipaparkan mengenai problem yang ada di SMA 15. Dan ini harapan kita bersama yang akan menjadi calon guru di sekolah masing-masing adalah pembelajaran sosial emosional yang memang penting harus dimiliki oleh para setiap guru. Sehingga dalam memetakan posisi anak, kita bisa memahami. Dan kejadian di SMA 15 adalah kejadian di sekolah-sekolah pada umumnya. Baik untuk menambahkan atensi kita, kelompok 15 membutuhkan saran masukan dari rekan-rekan sekalian. Silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan pada kelompok berapa yang bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Muslimah Fatimah, perwakilan dari PPL PPD SMA 3 Bandar Lampung. Izin bertanya kepada kelompok, mengapa manajemen emosi guru dianggap sebagai langkah pertama yang penting sebelum melakukan pendekatan kepada siswa, terutama untuk siswa yang kurang sopan terhadap guru? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, baik, silakan kepada tim untuk menjawab pertanyaan dari PPG PLP SMA 3. Jadi izin menjawab, mengapa manajemen emosi guru itu sangat diperlukan? Karena yang pertama, emosi guru itu menentukan suasana kelas. Jadi ketika guru marah, maka suasana kelas itu akan berubah menjadi buruk, sehingga peserta ini juga tidak siap untuk menerima pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Maka dari itu, manajemen emosi guru itu sangat diperlukan supaya kedepannya anak-anak juga belajar dengan nyaman dan juga bisa mengikuti peraturan yang akan diterapkan di kelas tersebut. Baik, demikian mungkin dari kelompok 15 ada tambahan lain. Cukup. Baik, bagaimana atas jawaban dari rekan-rekan SMA? Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini kami dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata meregulasi emosi pada guru itu sangat penting untuk mengatur ataupun menyesuaikan dengan suasana di kelas. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Dari teman-teman lain yang ditanyakan cukup baik, terima kasih. Saya mohon perhatiannya. Berikut kami akan sampaikan juga dalam workshop SMA 15, yakni mengenai integrasi sel. Biasakan sopan santun dan empati di kelas yang disampaikan oleh rekan-rekan. Silakan. Ya, mohon izin Pak ya. Jadi ini galeri worknya saya membahas yang nomor 1, yaitu berkenaan dengan keterampilan sel yang apa yang paling mendesak dibutuhkan siswa saat ini. Yang pertama itu sopan santun, empati dan etika. Baik, selanjutnya disilakan rekan saya.
selanjutnya modifikasi rutinitas kelas yang harus diperbaiki untuk menyesuaikan sel yang terjadi pada kelas. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, menyapa guru dan teman. Dan yang ketiga, refleksi singkat tentang sopan santun. Jadi nanti ketika pembelajaran ini biasanya kami lakukan di awal pembelajaran, Ini kami sebelum belajar itu membiasakan mengucapkan salam, menyapa guru dan teman, dan melakukan refleksi singkat tentang sopan santun. Jadi murid itu diajarkan atau diberitahu secara singkat juga refleksi secara singkat mengenai apa sih pentingnya sopan santun, mengapa sih harus sopan santun itu. Selanjutnya untuk meregulasi emosi saat menghadapi situasi sulit di kelas itu, yang pertama kita dapat berbicara dengan sopan, dan yang kedua bisa diskusi tentang perilaku yang baik. Nah, selanjutnya contohkan tentang tenang dan empati. Jadi ketika menghadapi situasi yang sulit, guru dapat mengidentifikasi murid, mendekati murid, dan bertanya, mari kita bicarakan apa permasalahannya, dibicarakan dengan baik-baik dan tenang seperti itu. Selanjutnya, Yang selanjutnya adalah mitra yang nantinya akan kami libatkan dalam permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu tentunya ada guru, kemudian orang tua, dan juga rekan sejawat. Karena biasanya anak-anak di usia SMA itu lebih dekat kepada teman-teman. Jadi untuk permasalahan tersebut mungkin akan lebih mudah apabila kami melibatkan rekan sejawat. Baik, tadi sudah dipaparkan mengenai integrasi sel yang terjadi di SMA 15 khususnya di kelas 11-6 seperti itu. Oh iya, 12 seperti itu. Baik, dari rekan-rekan mohon untuk ditanggapi atau ada yang ingin tanyakan. Pak Pepi gimana? Ya, silakan. baik, di situ kan ada dengan bekerja sama dengan Pak Guru. Nah, ada spesifikasinya nggak guru siapa aja yang dilibatkan? Untuk guru yang dilibatkan itu guru BK karena yang berwenang untuk dari perilaku siswa baik itu kesalahan atau melanggar peraturan itu lebih ke guru BK. Jadi kami tidak kalau dari sel kami ini tidak mencampurkan banyak tangan seperti itu karena guru BK itu setiap guru itu punya tugas tupoksi masing-masing ya. Nah itu lebih ke guru BK. Jadi semuanya nggak semuanya sih, maksudnya sebagian besar itu adalah wewenang dari guru BK. Apakah kelas sudah dilibatkan? Tentu saja dilibatkan, itu yang pertama kali. Nah setelah dari wali kelas apabila masih terjadi hal demikian itu kembali lagi ke guru BK. Ya, jadi menyimpulkan tadi ya, jadi proses permasalahan SMA 15 ini itu diselesaikan di wali kelas, jika tidak selesai di wali kelas maka naik ke BK seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Cukup, iya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok SMA PPLG SMA yang telah menanggapi hasil presentasi kami. Kita boleh mulai cepat. Ya. Baik, demikianlah hasil presentasi kami mengenai permasalahan di SMA 15 Bandar Lampung. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.